Sebanyak 47% pedagang mengatakan bahwa dengan adanya Alfamart di daerah mereka tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha mereka. Namun 53% pedagang beranggapan bahwa berdirinya Alfamart ini membawa dampak yang negatif. Dampak negatif tersebut antara lain mengurangi jumlah pembeli maupun omset mereka karena pembeli akan berpindah ke tempat lain. Sedangkan dampak positif yang terjadi dengan berdirinya Alfamart adalah keuntungan yang diambil bisa lebih tinggi. Analisis tersebut mengungkapkan bahwa retail tradisional yang berada lebih dekat dengan Alfamart mempunyai pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan retail yang berada jauh dari Alfamart. Hal ini bisa kita lihat dari omset penjualan, jumlah pembeli, dan pembeli tetap yang menurun lebih banyak apabila dibanding dengan retail yang berada jauh dibandingkan dengan Alfamart. Adanya dampak negatif didirikan Alfamart membuat para pengusaha di pasar tradisional harus berinovasi dari segi fasilitas toko, variasi produk, maupun kualitas pelayanan pada pelanggan. Sehingga pada akhirnya para pemilik toko kelontong maupun warung-warung kecil yang menjual retail dapat bersaing dengan retail modern. Bagi pedagang yang berada di jarak 100 meter, sebaiknya membuka warung dengan jam kerja lebih lama. Hal ini bertujuan agar konsumen yang pada jam-jam tertentu ingin membeli barang bisa datang ke warung terdekat, sehingga tidak mendatangi Alfamart di daerah tersebut. Sedangkan yang berada di jarak 300 meter sebaiknya menjaga supaya harga bisa lebih murah dibandingkan dengan Alfamart yang berdekatan. Misalnya dengan membeli barang langsung dari pemasok. Hal ini dilakukan agar mendapatkan harga yang lebih murah jika membeli barang dengan jumlah yang banyak. Dan yang berada di jarak 500 meter tidak terlalu berpengaruh adanya Alfamart di sekitarnya. Sebaiknya tetap menjalankan usaha seperti biasa. Namun semua pedagang harus mempunyai rencana untuk menghadapi retail modern ke depannya. Adanya retail modern tetap menuntut retail tradisional untuk mampu bersaing dengan retail modern. Hal ini agar retail tradisional tetap mampu bersaing dan tidak gulung tikar, mengingat semakin ketat persaingan. Penguatan kemampuan tersebut bisa dilakukan dengan mengubah pola pelayanan yang berbeda kepada pelanggan. Misalnya dengan memberikan sesuatu yang lebih kepada pelanggan, memberikan bonus-bonus tertentu, serta memberikan diskon khusus terhadap salah satu atau beberapa barang. Ditambah dengan kualitas pelayanan yang semakin baik dari waktu ke waktu. Tujuannya agar pelanggan kembali lagi ke toko tersebut, sehingga dengan pemberian diskon ini merupakan sugesti atau daya tarik dari toko tersebut. Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Dalam pasar modern di Bali, sudah hampir semua menjadi pasar modern. Banyak pengaruh kapitalisme yang menjadi persaingan antara pedagang semakin ketat. Dalam konteks ini, etika jual beli juga jadi penting. Apabila pedagangnya jujur, maka semakin banyak pelanggan yang tertarik untuk berbelanja. Tetapi banyak juga pasar modern, terutama di Bali, yang sudah menjadi wisata. Tentu juga banyak pedagang yang kurang etis dalam berjualan. Mereka lebih mementingkan keuntungan daripada menjaga etika dalam berbisnis. Maka dari itu, seharusnya para konsumen harus pintar-pintar dalam memilih tempat belanja yang benar-benar mengutamakan etika dalam berbisnis. Max Weber menulis bahwa teori dan semangat kapitalisme ini berevolusi ketika etika Protestan memengaruhi sejumlah orang untuk bekerja dalam dunia sekuler, mengembangkan perusahaan mereka sendiri,
dan turut serta dalam perdagangan dan pengumpulan kekayaan untuk investasi. Pasar daerah merupakan sebuah pasar yang dapat membeli serta menjual produk dalam suatu daerah, yang dimana produk tersebut dihasilkan serta dapat melayani permintaan dan penawaran hanya dalam suatu daerah itu saja. Pemanfaatan kapitalisme untuk diinvestasikan atau diakumulasikan dan dipergunakan dengan baik. Sedangkan pasar tradisional adalah lokasi atau tempat bertemunya penjual dan pembeli, yang rata-rata pembelinya turis-turis negara atau orang kaya. Agar suatu gaya hidup yang teradaptasi dengan sifat-sifat khusus dari kapitalisme ini dapat mendominasi gaya hidup yang lainnya, ia harus muncul dari suatu tempat tertentu dan bukan dalam pribadi-pribadi yang terpisah saja, melainkan sebagai suatu gaya hidup yang umum dari keseluruhan kelompok manusianya. Max Weber menunjukkan bahwa teori dan semangat kapitalisme ini tertentu mendukung pengejaran rasional akan keuntungan ekonomi dan aktivitas duniawi yang telah diberikan arti rohani dan moral yang positif.